Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha 4 Al-Maidah. Jumpa lagi dengan Bu Guru di hari yang sangat cerah ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Simak baik-baik ya. Dakwah pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akidah dan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berdakwah secara bertahap. Dakwah tahap pertama itu secara sembunyi-sembunyi, dan dakwah tahap kedua itu secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah untuk memulai dakwah Islam kepada keluarga dekatnya. Wahyu yang diturunkan yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dakwah pada saat itu dilakukan di rumah salah satu sahabat Nabi yang bernama Arqam bin Abi Arqam yang dikenal dengan Darul Arqam. Orang-orang pertama yang menerima seruan agama Islam adalah keluarga dan sahabat terdekat, yaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar mendakwahkan kepada para sahabat dekatnya. Beberapa sahabat dan kerabat mereka masuk Islam, di antaranya Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka itulah yang kemudian menjadi pelopor penyiaran agama Islam. Sehingga setelah itu masuk Islam pula Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Arqam bin Abi Arqam al-Mahzumi, dan lain-lain. Keluarga dan sahabat Nabi yang masuk Islam tersebut diberi julukan As-Sabiqunal Awwalun. Artinya yaitu orang yang pertama-tama masuk agama Islam. Dakwah secara terang-terangan. 3 tahun sudah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah wahyu Allah agar Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Wahyu tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sebagai berikut, yang berbunyi, Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Berdasarkan perintah Allah tersebut, mulailah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, terutama pada penduduk Mekah. Suatu ketika Nabi pergi ke Bukit Safa di dekat Ka'bah. Dari atas bukit itu Nabi memanggil dan mengumpulkan banyak orang. Kaum Quraisy pun segera berdatangan. Setelah berkumpul, Nabi Muhammad menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari kiamat. Akan tetapi, ajakan Rasulullah kemudian mendapat tantangan keras dari kaum Quraisy. Di antara mereka adalah Abu Lahab, paman Nabi Muhammad. Lalu turunlah surat Al-Lahab ayat 1-5. Rasulullah berdakwah kepada kaum Quraisy di kota Mekah kurang lebih selama 13 tahun. Pada awal dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini tidak mendapat tanggapan yang baik dari kaum Quraisy. Namun beliau tidak berputus asa. Beliau terus berdakwah dengan penuh semangat dan kesabaran, sehingga lambat laun beliau mendapat pengikut. Meskipun sejak memulai dakwah secara terang-terangan beliau mendapat tantangan dan cobaan yang berat, beliau tidak pernah gentar dan putus asa.
sehingga semakin banyak orang-orang yang percaya terhadap seruan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.